Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan pelaksanaan dari modalitas ultrasonic nebulizer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Salwa Nariswari dengan NIM 2310702011. Saya Dinda Puspadini dengan NIM 2310702036. Saya Ramya Putri dengan NIM 2310702015. Saya Aulia Rahmawati dengan NIM 2310702003. Saya Zalika Syafadiarti dengan NIM 2310702002. Saya Fakira Yasmin dengan NIM 2310702014. Selamat menyaksikan. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat yang berbentuk larutan menjadi aerosol atau uap secara terus-menerus dengan tenaga yang berasal dari udara yang dipadatkan atau gelombang ultrasonik. Nebulizer merubah obat dari bentuk cair ke bentuk partikel aerosol yang sangat bermanfaat apabila dihirup atau dikumpulkan dalam organ paru. Fungsinya sama seperti pemberian obat lainnya, namun mempunyai daya efektivitas lebih tinggi dibanding melalui mulut atau oral. Dan alat ini memiliki 2 jenis, yaitu jet nebulizer dan ultrasonic nebulizer. Lalu di sini ada indikasi dalam penggunaan nebulizer. Indikasinya itu ada 4 jenis. Yang pertama ada penyakit saluran nafas atas, akut maupun kronis seperti rhinoparangitis Zika, laringitis Zika, akut rhinoparangitis dan laringitis, dan alergi rinitis maupun sinustis. Yang kedua ada penyakit saluran nafas bawah, akut maupun kronis seperti bronkitis, bronkopneumonia, bronkial asma, atelektasis. Dan yang ketiga ada penyakit-penyakit jaringan paru untuk memperbaiki ventilasi seperti emfisema. Dan yang terakhir, gangguan saluran napas alergi itu seperti bayi-bayi dengan sekret yang berlebihan. Jenis-jenis obat dari nebulizer, yang pertama ada bronchodilator yang berfungsi untuk gangguan saluran pernafasan, misalnya seperti Ventolin, Berotet, Combifen, dan Bricasma. Lalu yang kedua ada antihistamin yang berfungsi untuk alergi, misalnya seperti Simpen, Avil, Pulmicort, dan Flixotide. Dan yang ketiga itu ada mucolytica yang berfungsi untuk pengencer dahak, contohnya seperti Bisolfon, mucolyticum, dan fluinicil. Untuk campuran obatnya itu kita bisa pakai air sulingan, misalnya seperti NaCl 0,9% dan hypertonic solution. Jadi untuk penggunaan alat ultrasonic nebulizer ini, di sini ada tutupnya. Lalu di dalamnya ini ada wadah untuk memasukkan obat. Di sini juga ada wadah lagi yang di bawahnya ini untuk mengisi air. Dan di sini juga ada indikator untuk menunjukkan airnya itu sudah cukup. Lalu dituangkan air hingga indikator ininya naik. Kemudian dipasangkan ini, lalu dikunci. Lalu wadah untuk obatnya dimasukkan, kemudian dituangkan obatnya. Obatnya ini sesuai dosis dan anjuran dokter. Kemudian ditutup sampai rapat.
Selanjutnya dihubungkan dengan arus listrik. Lalu di sini ada tombol on-off-nya dinyalakan. Di sini juga ada di on-in. Lalu ini ada pengaturan untuk timernya. Di sini ada pengaturan untuk ukuran untuk volume uapnya yang dikeluarkan, besar atau kecilnya uapnya, partikel uapnya. Lalu di sini ada ventilasi yang gunanya untuk mengatur kecepatan dari uapnya yang keluar. Ini minimum, ini maksimum, bisa dilihat di uapnya. Oke, sekarang kami akan memberikan contoh pada kasus batuk berdahak. Di sini dimasukkan obat jenis mucolytica yang fungsinya untuk mengencerkan dahak sehingga pasien mudah untuk mengeluarkan dahaknya. Pertama, ininya dipasang dulu atau dipinang di hidung dan mulut, lalu dinyalakan. Ini diberikan hingga uap yang keluar ini habis. Sudah selesai ya. Selanjutnya, tujuan dari pemberian nebulizer ini yaitu melebarkan saluran pernapasan karena efek dari obat bronchodilator, kemudian menekan proses peradangan, dan juga mengecerkan dan memudarkan pengeluaran sekret karena efek dari obat mukolytik dan juga ekspektoran. Baiklah, itulah tadi pelaksanaan dari penggunaan modalitas ultrasonic nebulizer. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam bela negara.